Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel ini, dan kali ini saya akan sedikit menerangkan apa itu buku terbatas. Ya, jadi sekarang yang sering ditanyakan adalah maksudnya buku terbatas itu bagaimana ya. Tapi sebelumnya silakan buat Anda yang belum subscribe ya, silakan subscribe channel ini dulu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, sahabat literasi sekalian, eh, apa sih buku terbatas ya? Karena sekarang buku terbatas itu sudah tidak bisa diajukan ISBN. Nah, terbatas yang dimaksudkan di sini ya adalah terbatas untuk peruntukannya ya. Jadi misalkan hanya untuk kalangan tertentu ya, misalkan hanya di lingkup sekolah, di sekolah saja misalkan ya. Tapi maksudnya satu sekolah gitu ya. Ketika di buku tersebut diterapkan di sekolah lain nggak bisa. Nah, itu dianggap sebagai buku terbatas ya. Eh Ya, intinya itu adalah di kalangan tertentu, baik itu institusi, baik itu lembaga, baik itu komunitas ya, organisasi, yang mana ketika buku tersebut itu dipakai atau dikonsumsi oleh pihak lain itu hanya sebatas ini aja ya. Jadi nggak bisa ya. Jadi penggunaannya itu hanya terbatas pada komunitas tertentu saja. Ini tidak bisa diberikan ISBN karena dianggap bahwa buku tersebut tidak layak atau tidak dipublikasikan, tidak disebarluaskan. Karena sekarang untuk pengajuan ISBN itu hanya khusus buku-buku yang disebarluaskan untuk publik ya. Jadi untuk buku-buku yang hanya disebarluaskan didistribusikan untuk kalangan tertentu saja, itu tidak bisa diajukan ISBN, mengingat bahwa kuota ISBN di Indonesia itu sekarang sudah dibatasi ya. Makanya harus diutamakan buku-buku yang memang buku tersebut diterbitkan untuk disebarluaskan. Jadi kalau untuk naskah yang dia itu hanya untuk kalangan tertentu saja, komunitas tertentu, lembaga tertentu ya. Jadi pemakaiannya itu hanya diperuntukkan untuk komunitas tertentu saja ya, organisasi tertentu, lembaga tertentu. Itu tidak dianggap buku yang disebarluaskan. Jadi itu tidak bisa diberikan ISBN. Kita bicara kebijakan sekarang ya. Entah besok-besok pemangku kebijakan itu membuat kebijakan yang lain. Tapi itu kita bicara sekarang. Karena dulu buku terbatas itu bisa diterbitkan menjadi buku beri ISBN. Tapi sekarang kebijakan yang saat ini berlaku untuk buku terbatas, yaitu buku yang peruntukannya hanya untuk lembaga tertentu saja, komunitas tertentu saja, ya, atau tempat tertentu saja, misalkan itu tidak bisa diberikan ISBN. Yaitu tadi ya, mengingat bahwa kuota ISBN itu sekarang dibatasi, ya. Ya mungkin karena saking banyaknya ya, penulis ya. Di sisi lain ini kan positifnya berarti kan semakin bagus ya literasi di negara kita ya. Tapi ya itu, jadi efeknya istilahnya itu prioritas untuk diberikan ISBN itu akhirnya hanya untuk buku-buku yang dianggap layak gitu ya. Salah satunya adalah buku yang memang harus disebarluaskan. Makanya sekarang pendaftaran ISBN itu harus mencantumkan link pemasaran juga. Jadi harus sudah siap cetak, terus kemudian harus sudah terpampang di website penerbit. Jadi betul-betul siap untuk dipromosikan, ya. Itu sekarang ya. Jadi memang seperti itu sudah kebijakannya ya. Kita mau gimana lagi. Jadi itu ya sahabat sekalian ya. Nah, buat Anda yang naskahnya kok masih terbatas, isu itu masih bisa diterbitkan ber-ISBN dengan catatan
harus di apa ya, istilahnya diedit atau dikonversi lah. Misalkan ketika bicara buku penelitian, misalkan penelitian yang berbicara tentang masalah strategi, misalkan ini ya contoh saja ya, strategi pemasaran perusahaan mana misalkan ya, strategi pemasaran atau misalkan UMKM, atau misalkan kalau di Pekalongan sini batik, misalkan batik tertentu misalkan ya, strategi pemasaran batik apa misalkan. Ini kan berarti dari penelitian kan, naskah ini kan. Nah, kalau misalkan di dalam isinya itu hanya banyak membahas misalkan sejarah berdirinya batik itu, terus kemudian biografi pendirinya seperti apa, produk-produknya seperti apa. Ini nanti akan dianggap sebagai buku yang terbatas gitu. Tapi ketika bisa kita konversi, kita ambil strateginya, terus kemudian yang strateginya itu dikembangkan menjadi buku populer misalkan, strategi pemasaran batik, judulnya itu aja misalkan. Terus kemudian dikembangkan lagi atau bisa menjadi buku referensi misalkan kan di terutama di jurusan ekonomi misalkan atau jurusan marketing kan bisa itu ya, strategi pemasaran batik atau strategi pemasaran UMKM yang kebetulan contohnya di dalam buku tersebut adalah batik, atau yang kebetulan di dalam itu yang dicontohkan adalah batik tertentu misalkan. Itu nggak masalah, yang penting kita harus meyakinkan bahwa buku tersebut bukan buku karya terbatas yang hanya dikonsumsi oleh kalangan tertentu saja, yang bukan hanya untuk kepentingan pemasaran sebuah produk misalkan ya, yang dianggap bacaan tersebut layak untuk disebarluaskan, tidak hanya dibutuhkan oleh kalangan tertentu tapi juga masyarakat secara luas. Jadi itu ya, ini solusi saja kalau misalkan kok naskah Anda itu coba dicek sendiri ya, misalkan naskah Anda itu terbitan terbatas, misalkan buku terbatas, naskah yang hanya dikonsumsi oleh kalangan tertentu saja ya, otomatis ya silakan harus dikonversi. Misalkan Anda bicara tentang kampus Anda misalkan ya, ya silakan aja, tapi nanti harus dikonversi ya. Jadi intinya itu buatlah naskah Anda itu layak, bahkan dibutuhkan tidak hanya di kampus Anda saja. Nah, kalau misalkan kita bicara buku ajar ya, buku ajar kan memang itu hanya untuk mahasiswa, tapi kan itu dianggap bisa juga dikonsumsi oleh kampus lain kan gitu. Jadi buku ajar ya bukan buku terbatas ya, jangan misalkan buku ajar itu Pak terbatas kan itu hanya untuk kalangan mahasiswa saja, tidak ya. Karena ya kalangan mahasiswa, tapi kan mahasiswa dimanapun bisa mengkonsumsi selama itu masih sesuai dengan jurusan.